Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang khitan. Apa itu khitan? Khitan kalau dari bahasa Arab adalah memotong. Kalau istilah syariat, khitan adalah tindakan memotong atau menghilangkan kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulub atau prepotium. Sedangkan bagi perempuan, khitan adalah pemotongan sedikit bagian kulit pada bagian klitoris yang disebut an-nawa atau jaldah al-uzur. Sekarang hukum khitan di dalam Islam, para ulama sudah sepakat bahwa khitan termasuk bagian dari fitrah manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Fitrah itu ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kuku. Dan 5. Merapikan kumis. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun, mengenai hukumnya terdapat beberapa pendapat. Hukum khitan bagi laki-laki ialah wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian ulama madhab Hanafi. Ada yang bilang sunnah muakkad. Ini sunnah yang dianjurkan. Pendapat sebagian ulama madhab Hanafi dan madhab Maliki yang mengatakan bahwa khitan adalah sunnah, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan hukum khitan bagi perempuan yang pertama adalah sunnah. Ini pendapat dari banyak ulama. Yang kedua, mubah. Beberapa ulama menyatakan bahwa khitan bagi perempuan boleh dilakukan tetapi tidak wajib. Sekarang kita belajar tentang dalil khitan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Terdapat di surah An-Nahl ayat 123. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang berkhitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Selain itu Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang masuk Islam maka hendaklah ia berkhitan. Sekarang kita menyebutkan waktu. Waktu yang dianjurkan untuk khitan. Para ulama ini banyak yang berbeda pendapat tentang waktu terbaik. Yang pertama hari ke-7 setelah lahir. Ini kebiasaan para sahabat dan para ulama. Ada yang sebelum baligh. Pendapat mayoritas ulama agar anak telah suci sebelum memasuki masa
pubertas. Ada yang saat dewasa. Jika seorang masuk Islam dalam keadaan belum berkhitan, maka ia disunahkan untuk melakukannya. Sekarang kita belajar tentang manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, manfaat khitan bagi laki-laki itu untuk menjaga kebersihan, menghilangkan tempat berkumpulnya kotoran di sekitar kemaluan. Nomor dua, mencegah infeksi, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, mencegah penyakit menular seksual. Ada juga yang terakhir untuk laki-laki menjaga kesehatan reproduksi. Manfaat khitan bagi perempuan yaitu menjaga kebersihan organ kewanitaan, membantu mengontrol syahwat berlebihan, memperindah fitrah perempuan dalam Islam. Sekarang tata caranya bagaimana? Yang pertama dilakukan oleh orang yang ahli. Dalam hal ini dokter atau ahli khitan. Yang kedua, menggunakan alat yang steril, bersih. Yang ketiga, menghindari rasa sakit berlebihan. Yang keempat, melakukan perawatan setelah khitan agar luka cepat sembuh. Terus, adab dan etika khitan. Kalau kita berkhitan, sebaiknya dilakukan di tempat tertutup agar menjaga aurat. Tidak boleh dipertontonkan atau dijadikan hiburan. Menggunakan metode yang aman dan tidak menyakiti anak. Orang tua mendampingi dan memberi motivasi agar anak tidak merasa takut. Sebelum kita tutup, kesimpulannya pelajaran pada pagi hari ini adalah khitan adalah bagian dari fitrah manusia yang diperintahkan dalam Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Khitan memiliki manfaat kesehatan yang besar, baik dari segi kebersihan, kesucian, maupun penjagaan penyakit. Khitan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan etika Islam. Apakah sudah paham semua? Kalau sudah paham, semoga pelajaran ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ajaran Islam. Mari kita jalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan agar hidup kita selalu dalam keadaan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita tutup, kita dengan ucapan salam kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna min ilmikal mahzun. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min syarri kulli hali ahlin nar. Alhamdulillah, pelajaran kita selesai dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.